Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Satriani, jurusan PGSD semester 3 dengan nomor NPM 0319011022. Kali ini kita akan membahas tentang materi getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu adalah getaran. Jadi getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Nah, kesetimbangan maksudnya keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Contoh dari getaran itu di sini adalah sinar gitar yang dipetik, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, bandul jam, dinding yang sedang bergoyang, mistar plastik yang dijepit, dan pegas yang diberi beban. Di sini ada cara menghitung getaran. Untuk cara mudah dalam menghitung getaran, teman-teman itu tinggal memperhatikan gerak bolak-balik pada bandul berikut. Nah, perhatikan contoh bandul berikut. Nanti saya kasih gambar. Terdapat titik A, O, dan B, di mana titik O merupakan titik kesetimbangan atau bahasa sederhana titik seimbang antara titik A dan B. Untuk cara menghitung jumlah getaran pada bandul ini, tinggal memperhatikan arah gerak dan titik yang dimulai. Nah, di situ ada gambar bandul yang sedang digerakkan. Itu ada keterangannya. O ada sama dengan titik kesetimbangan A. O sama dengan 1/4 getaran AOB, dan sama dengan 1/2 getaran AOB. O sama dengan 3/4 getaran AOBOA, itu sama dengan 1 getaran. Nah, di situ ada tabel, nanti teman-teman bisa melihat tabel berikut. Nah, sekarang kita masuk ke rumus getaran. Jadi berikut beberapa rumus yang terdapat pada getaran yang penting untuk diketahui, yaitu rumus periode itu sama T sama dengan 1/F, atau T sama dengan T/N. Sekarang itu ada rumus frekuensi. Jadi rumus frekuensinya di situ ada F sama dengan 1/T, F sama dengan N/T. Keterangan T itu adalah periode getaran dengan satuan T, F frekuensi getaran dengan satuan Hz, N jumlah getaran. Nah, di situ ada contoh soal getaran. Sebuah benda diikat tali dan berayun membentuk suatu getaran lintasan A, B, C, B, dan A dalam waktu 2 detik. Hitunglah jumlah frekuensi dan periode getaran dari benda tersebut. Nah, yang diketahui di situ adalah N. N itu di situ adalah jumlah getaran, dan T itu adalah waktu yang ditanyakan. Jadi jumlah getarannya itu ada 1 dan waktunya itu 2 detik. Yang ditanyakan di situ adalah F, berarti frekuensi, dan rumus periode dan periodenya. Jadi penyelesaiannya itu, jika F itu penyelesaiannya F sama dengan N/T, berarti 1/2 sama dengan 0,5 Hz. Kalau T/N menggunakan rumus T/N berarti 2/1 sama dengan 2 detik. Nah, kita lanjut lagi ke pengertian gelombang. Nah, gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi gelombang ada kaitannya dengan getaran, sehingga getaran dan gelombang tidak bisa dipisahkan. Medium gelombang dapat berupa zat, padat, cair, dan gas, misalnya tali, selinki, air, dan udara. Dalam perambatannya itu gelombang membawa energi. Energi gelombang air laut sangat terasa bila kita berdiri di tepi pantai berupa dorongan gelombang pada kaki kita. Nah, jadi itu ada jenis-jenis gelombang berdasarkan arah getarannya. Pertama itu ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya, misalnya gelombang bunyi. Yang kedua itu adalah gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya, misalnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Sedangkan berdasarkan amplitudonya,
Gelombang yaitu ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudenya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang, misalnya gelombang pada tali. Yang kedua ada gelombang diam atau berdiri, yaitu gelombang yang amplitudenya berubah, misalnya gelombang pada senar gitar yang diketik. Sedangkan berdasarkan medium rambatnya, gelombang mekanik yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium, misalnya bawah atas gelombang air, gelombang pada tali, dan gelombang bunyi. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat yang dalam perambatannya tanpa memerlukan medium, misalnya gelombang cahaya. Nah, di situ ada rumus cepat rambat gelombang. Jadi rumus cepat rambat gelombang itu V sama dengan alfa per T atau V sama dengan alfa kali F. Nah, keterangan di situ V cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, alfa panjang gelombang dengan meter, satuan meter, F frekuensi dengan satuan Hz, T adalah periode. Nah, contoh soal di situ ada soal UN tahun 2016. Di situ jika jarak dari A ke B adalah 8 sekon, hitunglah cepat rambat gelombangnya. Yang diketahui di situ adalah banyaknya gelombang, berarti N sama dengan 2. Yang kedua panjang gelombang sama dengan 1/2 alfa sama dengan 4 meter. Nah, yang di situ adalah alfanya itu sama dengan 4 per 1/2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, lanjutannya itu ditanyakan cepat rambat gelombang atau V. Rumusnya itu V sama dengan alfa kali F. Nilai alfa sudah diketahui, nilai F belum diketahui, sehingga nilai F perlu dicari dulu. Nah, F di situ sama dengan N per T. N sama dengan 2/8 dan sama dengan, berarti 2/8 ini jika dibagikan masing-masing dibagi 2 berarti 2 dibagi 2 berarti 1, dan 8 dibagi 2 berarti 4, berarti hasilnya itu 1/4 Hz. Nah, karena sudah diketahui berarti V alfa sama dengan alfa kali F, yaitu 8 kali 1/4, berarti kalau 8 kali 1/4 itu 8/4 sama dengan 2 meter per sekon. Nilai alfa sama dengan 4 per 1/2 berarti sama dengan 8. Nah, jadi di situ jawaban akhir itu adalah 2 meter per sekon. Yang ketiga adalah bunyi. Nah, pengertian bunyi ini merupakan gelombang longitudinal yang arah rambatnya sama dengan arah getarnya. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Syarat terdengar bunyi itu, pertama itu ada sumber bunyi, ada medium atau perantara, yang ketiga indera pendengar. Nah, rumus cepat rambat bunyi adalah jarak yang dapat ditempuh oleh bunyi tiap satuan waktu. Cepat rambat bunyi dinyatakan dengan rumus berikut. Nah, teman-teman bisa melihat rumus tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke berdasarkan jenis frekuensi. Jadi berdasarkan jenis frekuensi ini, pertama itu infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz atau lebih dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh anjing dan cangkrik. Kedua itu audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga itu ada bunyi ultrasonik. Nah, adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz atau kurang dari 20.000 Hz. Nah, di situ ada sedikit rangkuman materi bunyi, nanti teman-teman bisa membacanya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.